Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Wasya Fitri dari kelas C25B, Reka 8 Lamadu Keleng. Jadi hari ini saya akan menjelaskan pengertian panorama, fungsi dan cara menggunakan serta cara membuat, dan pengertian kompas, fungsi, bagian-bagian dan cara menggunakan, dan perbedaan azimut dan back azimut. Yang pertama itu pengertian dari panorama. Jadi panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan dengan dalam bentuk sketsa dengan menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Nah, adapun fungsi dari panorama ini untuk memperlihatkan situasi dan kondisi suatu daerah dalam satu waktu, sehingga saat kita mengunjungi lokasi ini kembali, kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya itu cara menggunakan panorama. Jadi, cara menggunakan panorama dapat dilakukan dengan cara mengamati gambar panorama. Kemudian kita identifikasi hal-hal penting yang ada di dalam gambar tersebut. Setelah mengidentifikasi, kita dapat membuat catatan dan berdiskusi. Dan selanjutnya dipraktikkan kegiatannya sesuai gambaran yang telah dilihat. Selanjutnya itu cara membuat panorama sketsa pemandangan. Yang pertama, bidik dengan kompas arah satu benda yang dimana lebih baik jika benda terlihat lebih menonjol sebagai titik pusat. Kemudian catat arah dalam derajat, yaitu dicatat titik pusatnya. Yang kedua adalah lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang telah ditentukan. Selanjutnya itu yang terakhir, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik, yang dimana maksudnya itu objek yang tidak bergerak seperti batu dan pohon yang ada di hutan. Sementara benda-benda yang bergerak atau berpindah tempat itu seperti hewan, awan, ataupun manusia itu tidak perlu digambar. Dan juga setiap benda yang diberi arsiran itu harus diberi arsiran berbeda sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, apabila objek yang dekat dapat diberi arsiran yang lebih rapat dan banyak, sedangkan objek yang jauh diberi arsiran yang jarang, kurang, dan tidak banyak. Selanjutnya kompas. Kompas adalah suatu alat penunjuk yang dapat digunakan untuk menetapkan arah, yang dimana maksudnya itu arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Nah, kompas juga berfungsi untuk membidik dan menembak sudut pada alam atau bentangan alam yang sebenarnya, yang kemudian sudut tersebut dapat diproyeksikan pada suatu peta. Selanjutnya, cara menggunakan kompas. Nah, yang pertama itu buka tutup kompas dan posisikan tutupnya hingga berada di atas, tegak lurus. Yang kedua, tarik cincin untuk jempol dan masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin tersebut. Selanjutnya, telunjuk sejajar dan memegang penutup yang berdiri tegak, dan jari-jari lain memegang penutup kompas. Yang selanjutnya, lengan lurus ke depan. Bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis. Selanjutnya, dekatkan kompas ke depan mata, dan untuk mencari tanda yang dijadikan patokan dalam membidik, pilihlah benda yang jauh, jelas, dan tidak terhalang, sehingga hasil bidikannya itu dapat dilihat pada kompas. Contohnya seperti yang ke-40, maka dapat disebut azimut 40 derajat. Kemudian bergeraklah menuju titik yang telah dibidik. Dan terakhir, setelah sampai di titik yang dituju, bidik titik berikutnya dan lakukan secara berulang-ulang. Kompas juga memiliki bagian-bagian, yaitu dari dial, di mana dial ini itu permukaan kompas dan terdapat angka derajat dan juga huruf mata angin.
ada visir, di mana lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Baru ada kaca pembesar yang biasanya digunakan untuk melihat derajat kompas. Ada jarum penunjuk di mana alat yang menunjukkan utara. Biasanya berisi magnet. Yang kelima ada tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Dan terakhir ada alat penyangkut yang digunakan untuk ibu jari menopang kompas saat membidik. Selanjutnya saya masuk ke azimut dan back azimut. Jadi azimut itu dapat disebut sudut kompas, yang berarti sudut antara satu titik dengan arah utara dari seorang pengamat. Sedangkan back azimut itu kebalikannya dari azimut, di mana sudut yang dibentuk antara arah utara dan objek yang ditargetkan dengan arah berlawanan arah jarum jam. Nah, bila kita berjalan dari satu titik ke titik lain dengan sudut kompas tetap potong kompas, maka harus diusahakan agar lintasan perjalanan berupa satu garis lurus. Sehingga untuk itu kita gunakan teknik back azimut. Adapun rumus untuk menentukan back azimut. Yang pertama, jika azimutnya itu 180 derajat, maka azimutnya itu dijumlahkan. Di azimut ditambah 180. Contoh, seperti 70 ditambah 180 derajat, maka dihasilkan 250 back azimut. Nah, jika misalnya azimutnya itu lebih dari 180 derajat, contohnya seperti ditemukan azimutnya sekitar 240 derajat. Maka 240 derajat kita kurangi dengan 180 derajat sehingga didapat back azimutnya 60 derajat. Nah, apabila azimutnya pas 180 derajat, maka back azimutnya itu adalah 0 atau 360 derajat. Baik, itu saja dari saya. Saya Nurul Aisyah Wasyafitri, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.